Mungkin bisa dimulai nggak, Pak? Iya Pak, Denny monggo silakan Bapak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini, khususnya Pak Abdurrahman Farid selaku praktisi dari INKA. Jadi kalau hari ini kita akan memulai mata kuliah eh, praktek sistem pneumatik hidrolik dengan praktisi Bapak Abdurrahman Farid. Untuk pertemuan satu ini, eh, sebelumnya kita ambil dokumentasi dulu ya. Silahkan dinyalakan semua kameranya. Yang lain ditunggu, Mas. Saya ambil gambar satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin dengan saya jempol mungkin atau saya jempol mungkin semua. Satu, dua, baik. Eh, Selanjutnya kita akan memasuki mata kuliah dari praktek pneumatik hidrolik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Farid. Sebelum itu mohon izin Pak, nanti saya ada wirawiri sebentar sambil ada praktisi Pak di kampus. Jadi ada Pak Pras tadi menanyakan Pak Farid juga. Oh ya, iya monggo silakan Nah, Pak Denny. jadi Iya, mohon izin nanti saya off cam memantau saja sambil merekam. Nanti di akhir saya bantu dokumentasi. Siap. Gitu. iya, baik Terima Pak. kasih Pak. Mohon teman-teman di sini mohon diserap ilmunya karena praktisi dari industri itu akan memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem di industri itu bekerja seperti itu. Mungkin yang teman-teman dapat di sini yang saya ajarkan hanya trainer yang sebatas di lab, tapi pengalaman industrinya nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Farid. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Farid. Iya, terima kasih Pak Denny. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Denny selaku dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum pneumatik hidrolik. Yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa yang ada di Zoom di pagi hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmatnya kita semua bisa melakukan Zoom dalam rangka ini ya penyampaian materi terkait praktikum pneumatik hidrolik. Mungkin saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sedang ya. Baik, terima kasih. Ya, baik teman-teman sebelum memulai terkait dengan pengenalan sistem hidrolik ya, mungkin ini materi awal di kuliah pertama untuk praktisi ya. Nanti saya perkenalkan diri. Jadi nama saya Abdurrahman Farid ya. Saya dulu lulusan dari ITS tahun 2008 ya lulus. Kemudian saya setelah lulus itu langsung mencoba melamar di perusahaan di Jawa Timur yaitu di Madiun di PT Inka. Alhamdulillah setelah lulus saya diterima di Inka dan waktu itu saya masih di bagian desain rekayasa. Sampai saat ini saya pernah
berpindah-pindah di lingkup Inka Group, pernah di IMS, kemudian sekarang kembali di PT Inka yaitu tepatnya di bagian eh, pengembangan sistem teknologi dan manufaktur. Jadi saya sekarang di divisi riset dan pengembangan. Ini karir saya semenjak kerja di PT Inka. Jadi saya masuk itu pastinya sekitar akhir 2008 ya. Tapi kalau secara pengangkatan itu di 2009. Sudah lama. Nah, kemudian untuk rencana topik yang akan saya sampaikan untuk mata kuliah ini nanti ada 6 ya, 6 topik atau bahan kajian untuk bahan ajar yang masing-masing nanti per pertemuan kurang lebih sekitar 2 jam ya. Nanti rencananya ini online atau daring. Yang pertama yaitu tentang pengenalan sistem hidrolik yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Kemudian nanti minggu berikutnya pengenalan tentang sistem pneumatik. Kemudian di pertemuan ketiga ini menjelaskan tentang karakter dan sifat-sifat fluida kerja sistem hidrolik. Kemudian lanjut di pertemuan keempat, ini desain rangkaian sistem pneumatik dalam dunia industri, khususnya untuk kereta api ya. Kemudian pertemuan 6, 5 dan 6 itu nanti lebih studi case ya, nanti mungkin lebih arahnya ke software ya. Jadi mungkin teman-teman udah punya ini ya, split SIM ya, nanti belajar dari situ ya. Belum nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di lapangan seperti itu. Ya, ini kurang lebih rencana pembelajaran saya di kurang lebih 12 jam ya. Kemudian perkenalan dulu mungkin sekilas ya. Jadi ini tentang company profil perusahaan kami yaitu Inka Group. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Inka itu adalah salah satu perusahaan manufaktur kereta yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini dibangun sejak 1981 ya. Waktu itu masih belum industri ya. Ya, itu masih kayak semacam balai yasa, jadi hanya merawat gerbong maupun kereta. Nah, kemudian 81 ini mulai dirintis untuk menjadi manufaktur sampai sekarang. Nah, PT Inka secara bisnis itu lebih ke ini ya, rolling stock atau perkereta apian dan ini ya beberapa produk retrofit ya. Kayak misalkan kemarin ada order eh, apa ya repowering ya. Jadi yang dulu kereta KRL itu diubah sistemnya menjadi KRDI. Kemudian yang KRL KC ini juga ada perlombaan retrofit menjadi KRL baru. Kemudian ada beberapa Inka Group ya. Di sini ada afiliasinya yaitu TK, kemudian anaknya, anak perusahaan Inka ada IMS, dan IMS ini punya anak lagi. Nah, jadi ada IMST ini lebih ke trading, IMSS ke service, IMSC ke konsultan ya. Jadi Inka ini membawahi berapa afiliasi dan anak perusahaan seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, PT Inka ini punya workshop di Madiun ya. Saat ini Inka juga mau ekspansi ke Banyuwangi ya. Jadi eh, saat ini sudah dibangun workshopnya kurang lebih sekitar 80-an hektar ya. Kalau di Madiun sekitar 22, jadi hampir 4 kalinya. Tuh. Ini untuk mengejar target produksi yang semakin tahun alhamdulillah hingga ini tambah banyak untuk ordernya ya. Dan nanti teman-teman kalau misalkan pas apa ya kunjungan ke Inka monggo atau nanti mungkin ada magang atau apa monggo silahkan kami open
Kita pernah mensuplai ke beberapa negara ya, terutama yang di ASEAN ya. Itu ada Singapura ya, Malaysia, Thailand, kemudian di Asia Selatan itu Bangladesh ya, kemudian Australia dan New Zealand itu juga pernah. Jadi memang secara eh, produksi ini kami sudah memproduksi beberapa jenis kereta baik untuk hutan lokal maupun mancanegara seperti itu. Nah, kemudian secara STO, struktur organisasi, jadi INKA itu di bawah Direktorat Utama ya, itu ada beberapa direktorat, ada 4 ya. Ada Direktorat Keuangan dan SDM, kemudian pengembangan ini di tempat saya, kemudian ada Direktorat Operasi, kemudian pengelolaan kualitas. Ini baru ya, yang pengelolaan kualitas yang sebelumnya tidak ada. Oke, ini masing-masing direktorat membawahi beberapa divisi ya. Di tempat kami yang di pengembangan itu ada divisi teknologi, risbank, kemudian subsidiare dan bisnis strategis. Ini lebih ke manajemen ke anak perusahaan seperti itu. Nah, kemudian untuk produk Inka sendiri, ini saya kenalkan dulu ya. Mungkin struktur produk Inka itu kan ada beberapa jenis komponen ya, rekan-rekan semua. Nanti di sini kami kelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah propulsi ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, apa sih propulsi itu? Nah, mungkin kalau teman-teman lihat propulsi itu kayak semacam motor gitu ya, penggerak ya, istilahnya sistem penggeraknya ya. Gitu. Nah, di sini nanti ada beberapa komponen penyusun sistem propulsi ya, antara lain ya motor, gearbox, kemudian VVVF, SIV dan sebagainya. Intinya ini apa ya, komponen sistem kereta yang digunakan untuk menggerakkan kereta. Kemudian ada brake system. Nah, kalau kereta bergerak berjalan kan tentunya harus dihentikan ya. Kalau nggak ada sistem brake ya tentunya akan nyelonong terus, nggak berhenti-henti. Nah, ini makanya ada sistem pemberhentiannya yaitu menggunakan brake system. Nah, ini nanti mungkin akan kami jelaskan nanti di masalah pneumatis ya, karena memang sistem kereta ini secara umum menggunakan sistem pneumatis. Tuh. Kemudian interior eksterior dan beberapa perlengkapan. Itu ada kursi, kemudian panel ya, kemudian lampu dan sebagainya. Ini lebih ke estetika dari ruang penumpang seperti itu ya. Kemudian untuk car body ini tentunya kalau ibarat mobil itu rangka atau sasisnya ya. Nah, kalau kita itu rangka, kalau misalkan tubuh manusia itu rangkanya. Jadi memang di dalam kereta ada beberapa susunan ini ya, komponen. Nah, komponen ini macam-macam. Bentar, ini anak saya bangun. Saya mute dulu ya. Oke, lanjut ya.
Ini tadi anak saya yang kecil bangun. Oke, tadi sampai karbodi ya. Jadi untuk karbodi ini adalah bagian yang paling penting dalam sistem kereta ya karena tanpa karbodi ini baratnya kereta itu ya tidak bisa jalan seperti itu ya. Kemudian bogi ini adalah bagian penting juga. Ini fungsinya untuk menopang dari struktur karbodi. Di sini ada beberapa komponen utama seperti wheelset ya, roda dan as. Kemudian ada suspension, ada bogie frame, ada bolster dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian secara proses manufaktur di Indah ini dibagi dua lini produksi ya. Yang pertama adalah lini untuk pembuatan karbodi, yang kedua lini untuk pembuatan bogi ya. Nah, dari desain awal suatu kereta itu nanti seorang desainer maupun engineer akan melakukan kegiatan engineering sama desain ya. Jadi membuat kereta sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh customer ya. Baru nanti di breakdown dari beberapa dokumen drawing dari tempat desain itu nanti diubah menjadi semacam manufaktur drawing ya. Jadi drawing untuk fabrikasi. Nah, dari situ nanti ada proses lebih lanjut, ada WI-nya, work instruction-nya, di mana cara membentuk suatu plat, misalkan plat itu ditekuk, dibor, atau di apa ya, di dice dan sebagainya. Itu nanti di WI-nya akan muncul semua untuk ini, plat ini, nanti tujuan akhirnya setelah jadi destination workshopnya di mana nanti udah jelas. Nah, baru nanti setelah semua part-part ini dari raw material terpotong menjadi piece part, baru nanti di AC ya, menjadi sub AC, misalkan underframe, rangka bawah, atau dinding, ya, dinding, kemudian end wall, sama roof. Setelah sub asli itu dibuat, baru nanti membuat hardbody ASI total. Setelah hardbody selesai, baru nanti ada proses painting ya, sama pemasangan komponen. Begitu pula yang di bogi, prosesnya sama dari raw material nanti dipotong menjadi beberapa potongan piece part. Dari piece part nanti akan disusun, diassembly menjadi beberapa sub assembly bogi frame, kemudian setelah itu baru nanti pemasangan bracket dan pemasangan komponen. Baru setelah diassembly total, bogi dilakukan inspeksi, dilakukan tes, bogi load test, baru dinyatakan oke sama QC, quality control, baru nanti bogi dilakukan mounting dengan karbodi. Nah, setelah dimounting antara karbodi dan bogi, baru dilakukan testing. Nah, testing ini juga ada beberapa tahapan ya, mulai static test, itu ada uji apa ya, uji fungsi, uji eh, temperatur, uji apa itu lah, timbang, uji kurva, uji tes hujan di kebocoran. Nah, itu. Kemudian nanti ada dynamic test ini untuk melihat performasi dari sistem kereta tersebut. Nanti ada uji brake, uji akselerasi, uji turunan, tanjakan, dan sebagainya. Baik, lanjut. Itu tadi internal bisnis proses di manufaktur di Inka ya. Sekarang kalau kita lihat ini adalah layout dari pemetaan eh, ruangan dan workshop ya. Kalau di depan sini ini adalah geraha ini untuk kantor ofisial untuk administrasi dan untuk kantor ini divisi teknologi dan pengembangan. Jadi para engineer, desainer itu di kantor depan sini. Kemudian ke belakang ini ada workshop
untuk pemotongan plat, kemudian perakitan, kemudian ada perakitan bogi, ya, kemudian sampai terakhir ini ke finishing, area finishing sampai ke final test. Nah, di Inka juga punya beberapa tool untuk support produksi ya. Ini komplitnya ada mesin cutting, punch ya, kemudian bending, drilling. Dan kami juga punya beberapa mesin baru untuk pemotongan, yaitu menggunakan laser cutting. Itu. Jadi ini pekerjaan steelwork ya. Jadi pengerjaan plat, mulai dari raw material, kemudian dipotong-potong, setelah dipotong nanti diproses machining, proses bending dan sebagainya. Nah, ketika nanti jadi suatu sub AC ya, seperti gambar di sini ada sub AC sidewall, roof atau atap, kemudian underframe rangka bawah, kemudian end wall, kemudian maskara. Nah, ini baru nanti diassembly menjadi carbody green car seperti itu. Nah, ini teman-teman mungkin pernah ke Inka ya, kalau kita lihat proses pembuatan kereta ini sangat eh, apa ya, rumit ya, sangat apa ya istilahnya. Jadi ini harus sesuai dengan tag system ya, artinya berurutan, tidak boleh nanti orang wiring itu masang duluan kalau misalkan insulasi belum pasang. Jadi ada urut-urutannya, jadi tidak asal masang, nah itu nanti malah bongkar lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pengerjaannya itu ada untuk yang area ini ya, painting dan assembly komponen itu ada fitting komponen, kemudian kerjaan interior, ya dan sebagainya. Oke. Nah, sedangkan untuk eh, berapa komponen untuk bogi itu ada beberapa komponen utama ya. Ini ada secondary suspension atau ini ya, suspensi sekunder ya. Jadi biasanya menggunakan air suspension ya, menggunakan kayak karet gitu ya, kayak diisi angin. Kemudian wheelset, di wheelset ini bisa dilengkapi dengan drive unit berupa gearbox ya, kemudian ada motor juga, kemudian brake fitting dan primer suspension. Nah, jadi kalau kita lihat di kereta itu rata-rata untuk penumpang dia suspensinya bertingkat ya, ada dua ya, primer sama sekunder. Karena ini butuh kenyamanan. Terus setelah diassembly dilakukan inspection yaitu berupa pengujian beban ya. Jadi nanti ditekan sampai beban tertentu, nanti diamati beberapa titik yang kritis, yang krusial, yang sekiranya perlu dicek, diinspeksi oleh pihak QC seperti itu. Oke. Nah, sebelum menginjak ke materi, ini mungkin ada pertanyaan tentang sekilas Inka. Nggak ada ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung melihat, terjun ke lapangan, ke Inka, melihat proses fabrikasi atau manufaktur pembuatan kereta, yaitu ini ya, proses fabrikasi di workshop Inka seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi materi yang pertama tadi tentang sistem hidrolik ya. Nah, sekarang saya mau tanya apa yang dimaksud dengan hidrolik. Mungkin ada yang tahu teman-teman, yang bisa jawab, mungkin bisa raise hand atau langsung aja. Apa kira-kira hidrolik itu apa sih? Dari kata dasarnya kan hidro. Hidro itu apa? Cairan ya. Hidroponik, air ya. Air, Pak. Ya, betul. Jadi apa yang dimaksud hidrolik? Jadi hidrolik itu kayak semacam ini ya.
Nah, hidrolik itu kalau kita lihat asal katanya itu dari bahasa Yunani ya, artinya hydro yang artinya air dan aulos itu berarti pipa atau saluran seperti itu ya. Nah, cara harfiah hidrolik itu adalah nih ilmu yang mempelajari penggunaan fluida cair bertekanan untuk melakukan kerja mekanisnya. Jadi hidrolis ini semacam apa ya ilmu pengetahuan ya yang mempelajari tentang sifat-sifat fluida bertekanan ya, terutama untuk fluida cair ya, untuk melakukan suatu eh, action atau kerja. Itu ya, paham ya? Jadi nanti kalau ke pneumatis itu sama, dia memanfaatkan udara, memanfaatkan cairan fluida bertekanan tapi berupa udara yang sifatnya kompresibel. Kalau yang hidrolik itu incompressible. Gitu. Nanti ada kelebihan dan keuntungannya ya dibanding dengan pneumatis. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian eh, ini masih dasar dulu ya. Contohnya untuk hidrolis yang sederhana mungkin teman-teman tahu ya. Ini ada alat namanya tuas atau dongkrak hidroliknya. Jadi di sini biasanya kalau teman-teman untuk mobil ya, misalnya ganti ban atau apa untuk ngeceknya itu biasanya pakai alat seperti ini. Ini sebenarnya hidrolik sederhana sekali ya. Jadi dia memanfaatkan fluida cair yaitu berupa oli untuk menekan piston ini bisa keluar seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada piston ya, ada pompa hidrolik ya, manual. Itu cara kerjanya seperti ini ya. Jadi nanti di sini kan ada beberapa saluran ya, saluran atau pipa-pipa yang di dalamnya diisi fluida cair yaitu berupa oli. Nah, kenapa harus oli? Nah, air kan juga bisa. Air bisa, cuma ini kalau diisi air, ini nanti secara viskositas, kentalannya itu akan mempengaruhi dari gaya yang dihasilkan. Kemudian sifat air itu juga dia apa itu eh korosif ya kalau misalnya kena pipa-pipa saluran yang berbahan steel. Nah, tapi kalau oli itu tidak. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada tuas atau kuasa ya. Di sini ada kuasa, ada tangan manusia yang menggerakkan supaya sistem ini bekerja secara optimal. Jadi nanti tuas di sini ada pengukit ya, pengukit. Di sini titik tumpu kuasa, kemudian ini nanti reaksinya di sini ya. Ketika nanti ini ditekan ya, otomatis piston di sini akan menekan cairan ke bawah. Nah, di sini ada check valve ya. Check valve artinya dia kayak katup ya, katup searah. Dia kalau ada arah aliran yang searah, dia akan bisa lewat. Tapi kalau arahnya dari balik sini dia akan menutup one way valve istilahnya ya. Jadi nanti kalau ditekan ya toh, ditekan ini nanti fluida akan mengalir menuju ke sini. Di sini ada piston yang ukurannya lebih besar ya. Nah, biasanya di sini untuk mengangkat mobilnya itu tidak perlu butuh gaya gaya aksi yang sebesar beratnya mobil. Jadi fungsi hidrolik ini untuk menaikkan dari gaya yang inputnya kecil itu bisa menjadi besar. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya.
Itu ya. Jadi ketika ini ditekan nanti arah aliran oli itu akan mengalir menuju ke sini sehingga piston di sini akan terangkat. Nah, tekanan di sepanjang fluida ini tekanannya berapa besarnya? Apakah beda antara eh, titik sini, kemudian titik sini sama sini? Padahal secara luasan beda. Kira-kira gimana tekanan di sepanjang fluida ini sama atau beda? Sama ya. Nah, nanti kita lihatin kenapa kok sama ya. Jadi yang membedakan di sini adalah luasan ya, luasan di piston sini kan dia lebih kecil, ini lebih besar. Nah, dengan pressure atau tekanannya sama, kalau misalkan ini jumlahnya lebih besar, maka gaya yang dihasilkan akan juga semakin besar. Prinsipnya itu ya. Nah, kemudian ketika ini di kan itu sudah ditekan ya. Kemudian kalau ditarik sini, ini nanti akan kembali arahnya. Nah, kembali ini kan ketutup ya. Jadi cairan ini hanya sampai menutup sini sehingga cairan sini akan mengalir dari sini. Nah, oke, ini kayak kesedot gitu ya. Nah, itu ketika nanti posisi rilis itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang kenapa dengan gaya yang sedikit bisa menaikkan beban yang sangat besar. Nah, itulah keistimewaan hidroliki seperti itu. Jadi di sini ada namanya hukum Pascal ya. Penemunya ini Mbah Pascal ini sudah meninggal nih. Ini orang mana ya? Orang Yunani atau mana ini ya? Bisa dilihat di internet ya. Jadi yang penemu terkait dengan sistem hidrolik tadi, yaitu memanfaatkan hukum Pascal. Mungkin ada yang tahu bunyi hukum Pascal itu seperti apa? Tekanan diteruskan ke segala arah Tekannya betul diteruskan ke segala arah sama terus besar, sama besar. sama besar ya, betul. Jadi menurut Pascal yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair ya bisa oli, bisa air, bisa air raksa, pokoknya yang berbentuk cairan ya ke dalam bejana tertutup ya, bejana tertutup dalam kurung ini bejana tertutup bukan bejana terbuka, itu akan diteruskan ke segala arah ya, besarnya sama ya. Bisa bayangkan ya. Jadi misalkan contohnya ini ya. Ini kalau kita lihat ini ada tabung air ya yang awalnya ini tertutup belum dikasih lubang ya. Anggapannya ini saya tutup dulu belum tak kasih lubang. Nah, ini kalau tak mampatkan, ini piston aku yakin nggak bisa gerak ya karena ketahan ya. Nah, piston ketika tak tekan ke bawah, srut, nah itu dia tidak bisa eh, bergerak. Pistonnya ini nggak bisa bergerak ya karena sifat fluida di sini adalah tidak bisa dikompres. Beda kalau yang di sini adalah angin ya. Ini asumsinya ini tak tutup ya, tak tumbeng sini, tak tumbeng. Nah, ini kalau ditekan dengan gaya sebesar apapun, ini nggak akan berubah volume di sini kan tidak akan bisa karena sifat cairan atau fluida sini dia tidak bisa dimanfaatkan kecuali nanti material dindingnya ini berbahan yang eh, dari material yang kurang kuat misalnya dari plastik atau apa ini malah bisa jebol seperti itu kalau dipaksa tekan terus seperti itu. Nah, menurut Pascal jika suatu lidah di dalam bejana tutup ini ya, kemudian dikasih gaya, kemudian ini coba lubangnya tak buka lagi ya. Lubang di sini saya buka ya, saya bolongin lagi dengan ketinggian yang sama. Kemudian
ini tak coba tekan ke bawah lagi ya pistonnya ini. Nah, ini pasti airnya akan mengalir ya, mancur ya, ya. Nah, ini jaraknya ini nanti akan sama. Artinya apa? Tekanan yang di sisi kanan sama sini besarnya akan sama. Asalkan ketinggiannya ini sama loh ya. Tiganya selevel. Artinya apa? Apabila suatu fluida dalam suatu bencana tertutup, apabila ditekan, dia akan meneruskan ke segala arah nah, dengan nilai yang sama. Seperti itu. Nah, ini menurut eh, Pascal. Nah, ini nanti dengan adanya hukum Pascal ini nanti bisa diterapkan di beberapa dunia industri seperti kayak pembuatan eskavator, kemudian apa dongkrak hidrolik, kemudian lifting car dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan hukum Pascal. Itu. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini tak kasih contoh ya. Ini kalau misalkan piston ya, misalkan ini ada F1, F2 ya. Ini misalkan bola-bola ini menunjukkan molekul dari fluida tadi ya. Nah, ini tekanannya masing-masing molekul itu sama ya. Masing bulatan ini sama, kan ukurannya sama ya. Yang membedakan adalah luasan piston di sini ya. Yang kalau F1 ini lebih besar daripada F2 ya untuk luasan piston areanya. Nah, ibaratnya gini, kalau teman-teman menekan ya, misalkan F2 ini ditekan ya, drag ke bawah, otomatis apa ya, gaya yang dihasilkan di sini F2-nya akan semakin apa kalau jumlah molekulnya ini sedikit. Lebih besar apa lebih kecil dibanding F1? Kan lebih kecil ya. Ibaratnya gini, ini ada F2 beratnya 1 kuintal gitu ya. Ini digotong 3 orang misalkan ya. Pasti masing-masing orang ini di tiga ini dia akan merasa berat sekali ya. Beda dengan yang ini F1. Misalkan sama-sama F-nya 1 kuintal ya. Tapi ini ditopang bareng-bareng ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Jadi 7 orang ini mungkin beda ya perlakuan sama yang ini. Yang kanan ini tentunya akan merasa lebih capek. Nah, kalau yang ini kan lebih gak capek karena beban yang diterima masing-masing molekul ini akan beda. Jadi prinsipnya gini, teman-teman. Hukum Pascal itu dengan adanya sistem piston yang kecilnya dengan gaya sekecil apapun itu bisa menghasilkan nanti gaya yang lebih besar dengan memperbesar luasan area seperti itu. Ini konsepnya tak jelaskan di slide berikutnya. Nah, ibaratnya seperti ini. Kan rumus gaya itu adalah P. P itu adalah pressure ya atau tekanan dikalikan A. A itu area atau luas penampang. Baliknya untuk mencari nilai tekanan itu sama dengan force gaya dibagi dengan area ya. Jadi misalkan ini piston saya kasih gaya ke bawah ini ya. Areanya ini ya. Ini nanti ketemu pressure per area ini berapa. Oke ya. Jadi ibaratnya kalau tadi ini beban 1 kuintal disongko digotong sama 100 orang. Nah, otomatis nanti tiap orang ini akan kecil menerima bebannya seperti itu ya. Artinya di sini dengan eh ini asumsinya tekannya sama ya, tapi nanti gaya yang dihasilkan akan beda seperti itu, gantung luasan.
Nah, ini contoh eh, analoginya seperti ini ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, bebek sama ayam ya. Mungkin ada yang belum pernah makan bebek atau ayam ya. Tentu teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi bebek itu kalau kita lihat dia kan kakinya ada semacam selaputnya ya, ya. Tapi kalau ayam tidak ada, dia kayak ceker gini ya. Nah ini bebek kalau misalkan jalan di lumpur, dia enjoy aja ya. Kenapa? Karena kakinya itu ada semacam selaput. Ini kan sebenarnya untuk ibaratnya kalau eh, area itu dia lebih luas. Jadi kalau semakin lebar area yang eh, dimiliki kaki bebek, dia kalau berjalan di lumpur ya cepat. Nah, tapi kalau ayam ketika lumpur dia akan ambles lah dia, akan kayak apa ya jatuh gitu ya. Kan lumpur kan sifatnya empuk gitu ya. Tapi kalau yang bebek ya cepat. Jadi kalau ibaratnya gini. Kalau misal kaki bebek ini dia punya area luasan kaki yang lebih besar sehingga eh, apa ya tekanan yang diderita untuk ininya akan semakin kecil. Jadi dia jalannya ringan. Tapi kalau yang ini karena dia luasannya kecil maka kanan sini jadi besar. Jadi kayak ambles gitu. Itu ya paham ya. Jadi analoginya ini ada dua kaki binatang antara bebek dan ayam ya. Ayam kalau berjalan di lumpur pasti agak lama, tapi kalau bebek ya cepet aja karena dia punya selaput kaki yang lebih luas seperti itu. Nah ini Hugo Pascal di sini kalau misalkan gaya ya di luasan penampang satu ya itu F1 kemudian per A1 penampang itu sama dengan F2 per A2 ya. Jadi F1 adalah gaya pada penampang pertama, itu satuannya Newton, kemudian F2 adalah gaya pada penampang kedua, satuannya Newton juga, kemudian A1 adalah luas permukaan atau area di bidang pertama, satuannya meter segi, kemudian A2 adalah penampang area kedua, satuannya meter segi. Nah, ini kalau kita lihat kompas kali ini banyak dimanfaatkan di beberapa dunia otomotif ya, terutama untuk dongkrak dan dunia industri juga untuk eskavator atau ini ya kapal keruk itu ya, bulldozer, kemudian ada lifting jack itu alat angkat dan sebagainya. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi teman-teman di sini ada bejana tertutup ya. Ini prinsip dongkrak hidrolik tadi. Di sini misalkan eh, pemicu atau kuasa ya, inputannya itu dari sini ya. Di sini ada piston ya, ada piston dengan luas dengan R. Ini bentuk tabung ya, punya radius sebesar 2 cm. Jadi diameter radius lingkaran ini tabungnya ini 2 cm dengan beban 50 Newton. Sedangkan yang sini kiri itu radius tabungnya di sini 4 cm ya, hampir dua kalinya ya. Nah, kira-kira berapa gaya yang dihasilkan apabila piston ini ditekan ke bawah? Nah, kira-kira teman-teman bisa ngitung ya di sini ya, pakai hukum yang tadi F1 sama dengan per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini jangan lupa di sini adalah R ya. Jadi bukan 50 per R itu enggak. Ini harus dicari luasannya dulu ya. Tahu kan luasan lingkaran itu bisa menggunakan PR kuadrat ya untuk mencari luasan piston di sini ya, penampang di sini atau bisa menggunakan seperempat pi kali diameter
kuadrat. Nah, kalau kita lihat R2 berarti diameternya berapa? 4. Itu sama aja. Jadi ini dicari dulu luasan penampang di sini sama di sini ya. Baru nanti kan ketemu gaya. Nah, kira-kira gayanya berapa? Kalau ini kita lihat ya sekilas ya dari R-nya ini kan hampir 2 kali ya. Mungkin kalau di 50 ini berarti 2 kalinya berapa? 100 ya. Tapi nanti dihitung aja luasannya ini berapa. Artinya di sini dengan gaya sedikit ya cuma 50 Newton ini hanya 5 kilo ya. Ini bisa sampai menghasilkan gaya yang lebih besar di penampang 2 bisa sampai berpuluh kali ya. Nanti tinggal mengkombinasikan dari luasan area piton sini. Jadi ini keuntungan dari ini hidrolik ya. Jadi dia dengan gaya sedikit bisa menaikkan eh, apa eh, menghasilkan gaya yang lebih besar. Tekanan di sepanjang fluida ini tentunya sama ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi prinsip dongkrak hidrolik. Kalau secara sederhana, di sini ada dongkrak ya. Jadi pas kondisi piston ini belum naik ya, ini hampir semua saluran terisi dengan oli ya, baik yang di reservoir maupun yang di ini ya, katup sini ya, sekitar katup. Jadi nanti ketika dongkrak ini ditekan ke bawah ya, misalkan ini ditekan ya sebesar F ya, nanti otomatis piston ini akan turun ke bawah kan. Nah, ini akan mengalirkan fluida atau oli yang warna biru ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini ya. Ini ya sehingga piston ini akan naik ya. Tapi tidak ke sini karena di sini ada check valve ya. Ketika ditekan oli yang di sini akan mampet di sini aja karena ini ada ball valve ya, ada check valve ya. Jadi dia ketahan ketutup ya. Ini nggak bisa balik istilahnya. Ditekan ini aliran kita ke sini. Nah, bagian nanti ada yang di reservoir sini ya. Sampai dia naik ke atasnya. Oke, ini kalau pas kondisi ditekan. Kalau kondisi misalkan ini dibalik ya. Ntar ini saya hapus dulu. Nah, posisi ini sudah menekan ini posisi ditarik ke atas gitu ya. Nah, ini nanti kembali oli yang di sini akan turun ya. Nah, ini kan ada check valve ya. Jadi nanti oli yang ke sini akan kedorong. Ini nanti olinya akan naik sehingga piston ini juga ikut naik. Itu ya. Tuh, sedangkan yang di sini oli di sini akan tertahan di sini saja, nggak sampai sini. Jadi yang menggerakkan ini tidak oli dari reservoir ini. Seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan teman-teman. Jadi sini ada beberapa keuntungan mekanis ya. Kalau kita lihat di sini kan luas eh, area dari piston ini kan lebih kecil dari yang piston ini ya. Luasnya. Katakanlah ini 5 kalinya ya, 5 kali ya. Artinya dengan gaya 1 Newton, ya 1 Newton itu bisa menghasilkan gaya di sini sekitar 5 Newton. Ini dari keuntungan mekanis sistem hidrolik, belum dari sistem mekanis tuas ini ya. Nah, kalau kita lihat ini tuas mekanis di sini ada kuasa, ya, ada kuasa istilahnya F ya, force ya. Di sini ada titik apa ini?
tumpunya kan sini ya, tumpunya. Katakanlah ini jaraknya X ya. Kalau jarak ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5 X ya, 5X. Berarti nanti keuntungan mekanis dari sistem ini, pengungkit ini berapa? Berarti kan eh ini ya, X nah, per 5X ya. X-nya ini ya, kan ini ini kayak couple gini ya, couple, tahu kan couple ya, couple. Ini F, ini titik matinya. Kalau ini ditekan ke sini, ini akan berputar dan ini akan memulaikan reaksi ke arah sana. F1, 2, ini F1. Jadi yang ini lengannya ini sama dengan 5X ya. Lengan sini sama dengan 1X atau X ya. Ini sama. Jadi 5X dari sini karena titik tumbuhnya kan di sini, bukan di sini. Oke. Jadi dari sini dia punya keuntungan mekanis sebesar berapa? 5X per X. Jadi keuntungannya 5 kali. Jadi kalau kita jumlah yang tadi 5 ya, keuntungan dari teori 5, yang ini 5. Berarti kan 25. Nah, artinya apa? Kalau misalkan F di sini adalah 1 Newton saja, ini bisa menghasilkan F di sini berapa? 25 Newton. Nah, tinggal kalau misalnya kita gayanya 100 Newton atau 10 kilo, ini bisa 250 Newton. Nah, ini hampir dengan 2,5 kintal itu. Artinya apa? Ini bisa menghasilkan gaya yang lebih besar, berkali-kali lipat. Ini nanti kalau tuasnya dipanjangkan lagi ya, misalkan eh, tuasnya ini dipanjangkan lagi, ini tentunya akan lebih ringan lagi ya kalau ditekan. Misalnya panjangnya jadi 10X nya, 10 kali X tadi, X-nya kan ini. Nah, ini tambah panjang jadi tambah ringan. Jadi kalau kita mendongkrak ini untuk menghasilkan gaya 20 250 Newton atau sekitar 2,5 kintal itu lebih enteng lagi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ini digedein, luasannya digedein di sini. Ini nanti keuntungan mekanis tambah gede lagi. Cuma nanti volume olinya ditambah besar seperti itu. Nah, ini bisa dikombin antara keuntungan mekanis dari fluida oli karena menggunakan hukum Pascal tadi sama fluida dari pengungkit ini. Seperti itu ya. Jadi untuk menaikkan gaya itu banyak caranya ya teman-teman. Nanti di kereta pun juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika memberhentikan kereta ya, katakanlah eh, berat kereta itu katakan 40 ton. Bayangkan ya berat sekali ya. Itu kondisi kosong ya tanpa penumpang 40 ton. Katakan kalau berat penumpangnya 10 ton ya. Berarti berat grossnya, berat kotornya 40 plus 10, 50 ton lah katakannya itu ya. Misalkan pas kondisi overload, misalkan pas hari raya atau apa, itu kan penuh. Itu 50 ton. Bayangkan kalau misalkan tidak menggunakan apa istilahnya, pengkali rasio ya, itu nanti butuh gaya kurang lebih per roda untuk menghentikan kereta ya 50 dibagi jumlah roda per kereta. 50 ton dibagi 16 katakanlah gitu ya. Itu sungguh besar sekali ya. Artinya nanti butuh brake cylinder ya. Brake cylinder di kereta itu sangat besar ya dengan kapasitas yang gede. Nah, itu ya. Dan ini nanti susah masang bracketnya di
ya, boginya. Nah, makanya nanti di kereta itu ada namanya eh, mekanisme untuk menaikkan gaya. Jadi sebenarnya dari brake ya, sistem pengereman kereta itu ada namanya BC, brake cylinder ya. Nah, dari brake cylinder ini dia yang sebagai aktuator yang untuk menggerakkan brake shoe ke roda itu ada namanya rasio rasio gaya. Nah, rasio gaya ini nanti didapat dari nanti menggunakan sistem lever bisa menggunakan rigging itu ya. Jadi nanti misalkan ini dikasih aktuator ini ya, aktuator misalnya brake cylindernya ke sini, kemudian ini ada titik matinya, berarti nanti gaya yang menuju ke sepatu rem dia akan jadi lebih besar. Kan ini F2. Ini lengannya 10 ya, misalkan ini satu. Nah, kan disebut. Berarti nanti F2 kan rumusnya gini ya. F kali 10 sama dengan satu kali F2. Misalkan kalau F-nya 2 Newton ya, ini berarti kan 20 ya. Berarti F2-nya berapa? 20. Berarti ini 10, ini 20. Artinya apa? Dengan menggunakan mekanisme ini bisa menaikkan gaya menjadi 2 kalinya. Seperti itu. Nah, ini dari mekanis sistem pengereman nanti dipadu dengan keuntungan mekanis dari sistem pneumatiknya. Nanti ada kayak sama memainkan katup-katup di brake cylinder. Jadi nanti brake cylindernya itu ada yang tipe BG10 itu artinya luasannya itu sekitar dengan diameter 10 inch itu jadi berapa? Ada yang tipe 12, BG12 itu diameter 12 in itu areanya berapa? Artinya nanti untuk menaikkan keuntungan mekanis itu hanya memvariasikan dari diameter dari brake cylinder seperti itu. Nanti dikombin dari keuntungan brake leaching sama brake cylinder. Jadi nanti bisa saja hanya cukup gaya 1 ton itu bisa menghentikan berat kereta yang besarnya tadi sekitar 50 ton. Jadi tidak perlu gaya sebesar 50 ton. Nah, itu ya bisa kebayang ya. Nanti di sini harus paham tentang apa tadi hukum Pascal ya. Tuh, ini sebelum belajar tentang nanti saya jelaskan tentang sistem pengereman di kereta. Oke, lanjut. Nah, eh, selanjutnya ini adalah keuntungan dari sistem hidrolik ya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa eh, aplikasi sistem hidrolik di beberapa dunia perindustrian ya. Ini salah satunya ada dump truck ya. Ini untuk menaik turunkan baknya ya. Ini biasanya untuk angkutan pasir, angkutan apa itu sampah dan sebagainya. Dia ada mekanisme hidroliknya, sistem hidroliknya. Kemudian untuk forklift ini juga tentunya dia juga pakai sistem hidrolis untuk menaik turunkan beban seperti itu ya. Kemudian di sini secara keuntungan sistem hidrolik itu banyak memiliki keuntungan ya, karena dia mempunyai karakteristik yang fluidanya incompressible, tidak bisa dimampatkan. Nah, di sini keuntungan antara lain ya ringan. Ringan ini artinya dia apa ya istilahnya kalau dilihat sistemnya dia lebih eh,
simpel daripada pneumatis. Nanti saya bahas di pertemuan berikutnya ya terkait perbedaan dengan pneumatis itu apa. Jadi di sini komponen-komponen juga nggak terlalu rumit dibandingkan yang pneumatis. Kemudian mudah dalam pemasangan ya, karena memang di sini tulis itu yang utama itu akan ada sumber, ya sumber tenaga itu bisa dari motor, kemudian motor itu menggerakkan pompa, ada pompa hidrolik, kemudian valve sama aktuator. Prinsipnya ada tiga komponen utama itu ya. Itu penggerak, ya, bisa berupa pompa, kemudian katup, ya, untuk mengatur pergerakan fluida, bisa maju mundur, kemudian reverse, nah, dan sebagainya. Kemudian aktuatornya itu bisa berupa piston, ya, seperti itu. Kemudian minim maintenance, perawatannya juga eh, sederhana ya. Kalau misalkan terjadi kebocoran itu bisa mudah terdeteksi ya. Karena ini oli itu bisa dilihat secara kasat mata. Nah, tapi kalau udara itu susah, nggak bisa lihat paling ya bisa didengarkan itu ya. Tapi kadang kalau mencari lokasinya, kalau bunyinya ngusus itu kadang susah. Biasanya kalau yang otomatis itu mendeteksinya menggunakan air sabun tuh kalau ada gelembung-gelembung nah itu. Tapi kalau oli ini akan tahuan langsung ya. Kemudian kalau lihat efisiensi ini hampir 100% ya. Nah, ini tergantung dari viskositas dari fluida itu sendiri. Kalau semakin besar kekentalan, otomatis gesekannya akan semakin besar ya, sehingga menurunkan efisiensi juga. Ah, seperti itu ya. Ini adalah beberapa keuntungan. Dan kalau lihat keuntungan, pasti ada kerugiannya. Jadi kerugian ini kalau nggak salah sistem hidrolis itu responnya kurang begitu cepat. Ini yang bahaya kalau misalkan kereta api menggunakan sistem hidrolis ya. Itu yang bahaya karena kita butuh respon cepat ya. Oh, oke, lanjut. Nah, ini adalah berapa komponen hidrolik ya. Jadi yang utama dari unit tenaga ini. Nah, jadi secara garis besar untuk sistem hidrolik itu dibagi menjadi tiga item utama. Yang pertama yaitu unit tenaga. Itu ada tangki hidrolik atau reservoir ya untuk penampungan oli ya. Kemudian ada filter. Ini untuk filter oli ya tentunya karena di sini oli itu ketika ini sistem bekerja dia akan melalui beberapa salurannya. Saluran itu bisa saja kotor, bisa kena debu dan sebagainya. Itu perlu difilter supaya oli itu tetap dalam kualitas bagus seperti itu. Kemudian ada kompresor ya, ini untuk sumber maaf, ada pompa ya. Kompresor itu untuk pneumatik. Ada pompa hidrolik ya, yang di dalamnya sudah include dengan motor ya untuk motor geraknya. Kemudian ada relief valve, ada pengatur tekanan dan ada manometer ini untuk mengukur tekanan dari sumber tenaga ini ya. Kemudian ada unit kontrol untuk pengatur arah alirannya. Di sini ada yang modelnya tipe menggunakan katup 4/2, ada yang 5/3 dan sebagainya. Ada yang dikontrol secara manual, ada yang menggunakan solenoid, ada yang menggunakan pegas dan sebagainya. Nah, di sini fungsi unit pengatur ini untuk mengontrol dari laju fluida. Fluida ini mau diarahkan kemana, apakah dia searah atau dia akan terbalik seperti itu, atau bypass seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu unit penggerak atau aktuator.
Nah, untuk aktor ini ada beberapa jenis ya. Silindernya itu ada yang single acting, ada yang double acting. Kalau single acting biasanya dilengkapi dengan pegas di sininya. Jadi dia hanya satu arah saja. Nah, dia untuk baliknya akan didorong oleh gas seperti itu. Kemudian yang double acting itu berarti dia dua arah ya, atau piston dua arah. Oke, lanjut. Nah, kemudian komponen berikutnya untuk komponen hidrolik itu ada motor hidrolik. Ini biasanya sudah satu paket dengan pompanya ya. Jadi nanti motor ini bisa digerakkan menggunakan sumber listrik yang tiga pas maupun satu pas. Nanti tergantung dari dayanya juga. Kalau daya besar, energi yang besar biasanya menggunakan tiga pas ya. Nah, di sini fungsi dari motor hidrolik yaitu untuk mengubah energi tekanan cairan hidrolik menjadi energi mekanis. Seperti itu ya. Kemudian komponen berikutnya adalah pompa hidrolik. Biasanya sudah satu paket ya di sini. Ini ada motor, ada pompa, kemudian ada tangki reservoirnya juga. Nah, di sini pompa umumnya digunakan untuk memindahkan sejumlah volume cairan yang digunakan agar suatu cairan tersebut memiliki bentuk energi seperti itu ya. Jadi ini kayak semacam apa ya yang menggerakkan cairan fluida itu apa sih ya itu yaitu pompa ini ya. Oke ya, jadi dia memindahkan beberapa volume cairan dalam bentuk energi untuk menghasilkan energi itu. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah katup, katup atau valve ya. Nah, secara umum fungsi katup ini untuk mengatur dari arah aliran fluida. Ya, ini kalau kita lihat ada yang katup ini bisa dikontrol secara elektronik yang menggunakan solenoid valve. Ada yang manual. Biasanya kalau manual dipakai tuas gitu ya. Di sini ada tuasnya. Nah, kemudian di sini kalau dilihat jumlah katupnya itu ada beberapa jenis katup ya. Ada katup kalau kita lihat di sini katup 3/2 artinya tiga katup. Satu, dua, tiga, dua ruang. Ruang satu, ruang dua. Nah, di sini ada pegasnya untuk pembalik ruangannya. Kemudian ada katup 5/2 ya. Ini katup 5/2. Kemudian ini katup 3/2 sama kayak atas. Kemudian ini katup 5/2 sama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti jangan bingung. Eh, Biasanya kalau yang aktuatornya aktuatornya double acting itu katup yang cocok pakai tipe berapa. Nah, itu jangan sampai keliru. Biasanya kalau yang double acting itu katup 5/2 seperti itu ya. Karena dia butuh dua arah seperti itu. Oke, kemudian ini ada tangki reservoir. Nah, ini fungsinya untuk penampungan oli, penampungan fluida ya. Jadi nanti eh, suatu sistem hidrolik nanti kan pompa mengambil cairan fluidanya dari tangki ini. Kemudian dipompa ke dalam sistem untuk merakkan akvator, kemudian kembali ke tangki. Seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk penampungan fluida ya. Oke. Kemudian ini ada aktuator. Nah, ini di sini kalau lihat ini adalah gambar piston ya. Jadi
aktuator ini sangat penting ya. Jadi nanti desain dimensi besar kecilnya aktuator ini dipengaruhi oleh beban yang diangkut ya. Jadi kalau semakin besar beban yang diangkut, otomatis secara dimensi aktuator ini akan lebih besar, terutama untuk luasan di piston di dalam sini ya. Itu nah, untuk yang model seperti ini kan katupnya ada dua ya. Eh, apa kok katup sih? Apa inputnya ada dua ya, input jalurnya. Ini artinya dia bisa double acting ya. Tapi kalau inputnya cuma satu di sini, dia hanya single acting. Biasanya di dalamnya ada gasnya. Tapi kalau kita lihat di sini dia double acting. Jadi bisa input dari sini, bisa dari sini. Seperti itu. Untuk gerak maju mundurnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam piston itu ada beberapa komponen yang utama ya. Biasanya piston itu juga punya umur pakai ya. Karena di dalamnya itu ada komponen namanya seal rubber. Nah, seal rubber itu kan fungsinya supaya oli itu tidak keluar dari piston ini ya. Jadi dia untuk mencegah oli keluar. Lah, kalau oli keluar, istilahnya nanti kayak masuk angin atau apa ini nanti jadi ngempos. Jadi hidrolik ini tidak bisa bekerja secara sempurna seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponen di dalam piston ini mulai dari base mount. Nah, ini titik tumpuannya dengan ini mounting dengan apa benda kerjanya ya. Bisa menggunakan pin dan sebagainya. Kemudian ada base port ya. Ini untuk port input ya. Nah, kemudian ada piston nut, piston seal. Nah, ini ya sering aus karena dia bahannya dari rubber atau karet. Nah, karet itu kalau misalkan gesekan itu juga cepat aus. Kemudian kalau kena panas kan oli itu kan dipompa melewati melewati ini ya. Itu akan lama-lama panasnya. Nah, panas itu yang akan menyebabkan usia dari rubber itu cepat aus, cepat rusak ya. Itu. Kemudian ada tube ya, tube atau pipanya ini. Kemudian ada shaft ya, poros ini atau rod ya. Kemudian rod port, jadi ini ada katup lagi di sini untuk output ya. Jadi nanti bisa eh, dari sini ya nanti selangnya bisa dimasukkan. Berarti dia sama kayak ini double acting. Kemudian ada O-ring. Nah, O-ring ini semacam kayak seal ya, ring yang dari rubber supaya oli di dalam sini tidak keluar. Begitu. Kemudian root seal berlapis ini, makanya di sini seal-sealnya itu tidak hanya satu tapi ada beberapa titik. Kemudian ada root wiper. Kemudian yang terakhir ini ada root mount. Jadi nanti yang ke aktuator ini mau digerakkan untuk backhoe atau untuk apa ya? Kalau yang di ekskavatornya itu ya. Oke. Jadi ini teman-teman untuk beberapa jenis komponen apa hidrolik ya. Ya. Jadi kalau kita lihat aplikasi sistem hidrolik di kereta api itu eh, banyak ya contohnya yang pernah kami desain menggunakan sistem hidrolik itu adalah kereta lifting car ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Jadi kereta lifting car itu fungsinya untuk melakukan apa ya istilahnya maintenance ya. Jadi untuk mengangkut misalkan balas ya. Balas nanti ditaruh di bak, kemudian baknya diangkut menggunakan lifting car. Bisa untuk evakuasi, misalkan ada anjlokan kereta, lah itu kereta nanti diangkat menggunakan lifting car. Nah, itu semuanya menggunakan sistem
hidrolis. Nah, sistem hidrolis yang dipakai itu tentunya dilengkapi beberapa kontrol dan komponen yang tentunya didesain se apa ya istilahnya seoptimal mungkin ya. Tuh. Itu kalau yang di kereta, kemudian kalau di bagian sub as sub sub kereta subsistem itu ada yang dulu pernah itu untuk ini eh suspensi. Tahu damper ya, vertical damper itu juga menggunakan hidrolik ya. Jadi di dalam damper itu ada oli, ada pegas. Nah, itu juga ada sistem hidroliknya ya. Jadi nanti kalau misalkan eh, ketinggiannya kurang kencang, piston itu bisa di adjust gitu ya. Kita dulu pernah bikin kereta vehicle maintenance yang di mana di situ ada ini locking suspension ya. Jadi suspension itu dimatikan ya dengan cara menaikkan dari sinder piston. Jadi ini kebetulan nggak ada fotonya. Jadi fungsi dari piston itu untuk mengganti dari fungsi suspensi air spring itu. Itu banyak contohnya ya yang menggunakan sistem hidrolik. Nah, kemudian kalau di yang lain ini dump truck ya, tadi sudah disinggung ya, ini tentunya pakai hidrolik juga karena butuh daya yang besar ya, karena kalau menggunakan angin jelas nggak mungkin bisa karena muatannya itu besar sekali. Nah, kalau menggunakan angin pistonnya ya pasti ngempos karena sifat udara itu kan kompresibel ya. Bisa kemudian di excavator ini yang di backhoe-nya. Oke, ini ada pistonnya sini berlapis ya. Kemudian untuk dongkrak mobil ya, biasanya kalau misalkan ban bocor, ban meletus atau apa penggantiannya ban itu menggunakan alat dongkrak hidrolik ini. Kemudian ada rem, cakram, disc brake itu kan juga menggunakan fluida oli juga ya. Jadi dia dengan menginjak pedal kaki yang mungkin hanya 10 kilo ya, dengan gaya 10 kilo itu bisa menghentikan mobil dengan berat bisa sampai 1 ton. Artinya di sini keuntungan mekanis itu sangat besar sekali ya. Tentunya dengan memvariasikan luasan area dari pistonnya. Seperti itu. Kemudian ya ada alat namanya hydraulic press ya, untuk pengepresan itu juga memanfaatkan hidrolik juga karena biasanya untuk pengepresan, pembendingan part plat itu tergantung dari ketebalan plat itu sendiri. Kalau platnya itu tebal biasanya menggunakan kapasitas yang lebih tinggi juga. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya aplikasi sistem hidrolik di dunia industri maupun di otomotif. Ya itu mungkin teman-teman. Oh iya ini ada satu lagi ini aplikasi hidrolik di dump truck ya. Kalau kita lihat di sini ada area dashboard ya. Itu ada beberapa komponen. Di sini ada tuas transmisi ya. Ini untuk menggerakkan maju mundur truknya. Kemudian ada tuas pompa hidrolik ya di sini. Ini untuk menggerakkan arah aliran fluida ya. Kemudian dengan memompa, kemudian tuas PTO. Nah, oke. Di dalam dampak umumnya kita melihat 3 tuas ya, yang ada di kabin, yaitu tuas transmisi, tuas PTO, power take off, kemudian tuas hidrolik pump. Masing-masing ini punya fungsinya sendiri-sendiri ya.
Kalau untuk tuas transmisi itu fungsinya untuk menetralkan gigi dan mengendalikan mobil maju mundur. Jelas ya. Kalau transmisi ini tidak menggunakan hidrolik, jadi ya full mekanis yang menggunakan roda gigi seperti itu. Nah, kemudian ini ada tuas PTO ya, berfungsi untuk menyambungkan gigi PTO ke transmisi truk sehingga PTO dapat memutar pompa hidrolik hitam. Jadi di sini pompanya itu sudah terintegrasi dengan engine-nya, dengan mesinnya diesel di dumper. Jadi tidak perlu pompa yang terpisah dari engine. Jadi fungsi PT ini untuk ini ya, mengkoneksikan antara transmisi dengan pompa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tuas pompa hidrolik. Nah, ini untuk membuka tutup katup alirannya. Ini nanti ketika tuas ini dimajukan, nah ini nanti piston akan bergerak kemana, nah, seperti itu. Itu teman-teman saya kira kayaknya udah. Oh ini, itu lagi nih. Jadi sistem di dump truck itu adalah elektrohidrolik ya. Jadi mengkombin dari sistem elektrik ke sistem hidrolik ya. Jadi di sini penggunaan komponen elektro ini sebagai kontrol dari sistem hidrolik ini ya. Jadi nanti sinyal-sinyal elektrik itu berupa inputan ya dari solenoid valve dan sebagainya, kasih arus. Ini nanti katopnya akan buka nutup secara otomatis ya. Baru nanti pistonnya bisa bergerak seperti itu. Nah, ini bisa dikendalikan jarak jauh ya, karena menggunakan sistem elektrik. Sedangkan untuk sinyal mekanik atau sinyal transmisi hidrolik ini juga lebih rumit ya. Nah, ini cara komponen seperti ini. Ini ada control wire, kemudian PTO ini yang mengkoneksikan antara transmisi ke pompa ya, PTO. Kemudian ada drive shaft, hydraulic pump, kemudian ada saluran berupa pipa-pipa, pipa saluran, dan body, engsel body, ada subframe, reservoir, sudah. Nah, kalau kita lihat sirkuit diagram, skematik diagramnya seperti ini ya, yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya dikontrol secara elektrohidrolik ya. Di sini ada sumber ini ya, tenaganya dari pompa ya. Kemudian ada katup ya, katup 5/2. Kemudian ini ada katup juga, ini katup kayak semacam check valve gitu ya. Kemudian ini ada piston ya. Itu. Kalau kita lihat di sini di sistem damper itu menggunakan double acting cylinder ya. Jadi silinder dengan dua arah bisa maju mundur ya. Cara kontrol hidrolis. Nah, itu kurang lebih seperti ini teman-teman diagramnya. Oke, mungkin itu dari saya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nggak usah malu-malu bertanya. Itu penjelasan singkat tentang eh, pengenalan sistem hidrolik dalam dunia industri ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin belajar lebih luas lagi, lebih dalam lagi bisa eh, by internet atau apa nyari referensi buku-buku dan sebagainya. Tapi prinsipnya sistem hidrolik ini itu lebih sederhana ya dibanding pneumatis karena memang komponen utama tadi ada tiga ya. Tadi sumber tenaganya itu bisa dari pompa tadi, kemudian pengontrol aliran sama yang terakhir ada aktuator seperti itu.
Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, ini ada waktu setengah jam lagi ya, kurang lebih. Monggo misalkan bertanya seputar kereta, monggo nggak harus tentang materi hidrolik, monggo silakan. Mhm. Oke. Oh iya, ini untuk mahasiswanya ini gabungan ya? Ya Pak, Untuk mahasiswa ini gabungan ya Pak ya? Atau ya Pak. satu kelas saja? Jadi ini ada beberapa kelas Pak, tapi untuk presensinya nanti saya buat satu kelas gitu Pak. Saya share di Google Drive gitu. Oke, gitu. Ya. Jadi nanti dari Pak Denny aja ya untuk presensinya ya. Ya Pak, nanti saya siapkan presensi untuk kelas yang khusus, terus ada dokumentasi awal sama akhirnya. Ya, siap, siap. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan rekan-rekan semua. Feel free aja, nanti aja kita saling diskusi, saling beri masukan. Kalau nggak ada nih, saya boleh tanya. Mungkin ini ya, teman-teman untuk sistem hidrolik itu kan nanti aplikasinya lebih ke praktik ya nantinya ya. Nah ini teman-teman sudah pernah belajar software Fluid Sim belum untuk membuat sirkuit diagram, kemudian mencoba mensimulasikan aktuator dan sebagainya. Sudah sejauh mana kira-kira? Halo? Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar ya. Ya, ini udah ini ya, pernah belajar ini ya, software Fluid Sim ya, teman-teman? Atau langsung praktek di lab gitu ya? Sudah pernah belajar. Prakteknya Hmm. juga sudah, Pak, di pneumatik. Ya. Oh, oh pneumatik. Kalau yang hidrolik belum ya? Belum, Pak. Ya, sebenarnya pada prinsipnya itu hampir sama ya kalau kita lihat sirkuitnya. Intinya ada tiga komponen utama tadi ya, yang sebagai sumber tenaga, kemudian sebagai kontrol, pengatur arah, sama aktuator. Ya, nanti tinggal mengkombinasikan ya. Itu yang di hidrolik seperti itu, yang pneumatik ya hampir hampir sama. Nah, oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini masih 25 menit lagi. Mungkin kalau nggak ada ini
saya kembalikan ke Pak Denny nggih. Nanti untuk materi bisa saya share lewat Pak Denny. Ya, Ya, Pak. terima kasih Pak Denny. Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk materi hari ini mungkin kita bisa cukupkan. Terima kasih Pak. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Di lab itu kita hanya belajar ini Pak, belajar di trainer. Jadi untuk penerapannya ke kereta seperti apa, atau kehidupan sehari-hari seperti apa, itu memang kurang bisa saya sampaikan ke teman-teman Pak. Karena memang pengalaman dari dosen-dosen ini masih sangat kurang Pak di dunia industri. Jadi Mm-mm. dengan adanya Pak Farid ini nanti saya harap bisa ada study case di industri seperti apa gitu Pak. Ya mungkin bisa diterapkan nanti di kereta atau gitu. Untuk trainer kita lengkap Pak, kalau kita hidrolik juga ada, pneumatik. Cuma memang belum sampai ke hidrolik Pak, biasanya di pneumatik seperti itu. Jadi mungkin nanti mohon diberikan contoh-contoh terkait hidrolik juga yang di pertemuan kelima nih Pak. Ya, Ya. ya, Terima kasih Pak atas ya. waktunya Baik. hari ini. Mohon maaf mengganggu liburnya Pak. Terima kasih Mungkin, kembali Pak Denny ya. mungkin kita bisa Hmm. akhiri. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya Mas. Silakan Oh iya. kameranya diaktifkan semua. Bentar. Saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, satu, dua. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman, Pak Farid juga. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan di jam yang sama. Hmm. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Terima akhiri. kasih teman-teman Pak Denny.